Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta dapat dengan mudah untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan. Kemarin kita sudah membahas mengenai peta, judul peta, orientasi utara, serta skala peta. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kembali materi yang berkaitan dengan luas letak Indonesia. Kemarin pertanyaannya sudah ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Sekarang kita beranjak pada simbol peta. Apa simbol peta itu? Simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan. Yang mana dengan simbol tersebut bagi orang-orang yang melihat peta akan dengan mudah memahami isi dari peta. Sekarang apa saja macam-macam dari simbol peta? Ya, yang pertama simbol titik. Simbol titik ini mempunyai bermacam-macam bentuk. Misalnya lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Dan semua itu menunjukkan arti dari masing-masing simbol itu mempunyai arti. Misalnya seperti lingkaran dengan titik merah, ibu kota provinsi. Bisa kalian lihat satu persatu itu. Ya. Kemudian yang kedua, simbol garis. Jadi yang kalau tadi adalah simbolnya itu berupa simbol titik, sekarang yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis berbeda dengan simbol titik. Kalau simbol titik, kita melihatnya berdasarkan titik-titik yang ada dalam bujur sangkar maupun dalam lingkaran. Sekarang simbol garis itu apa? Simbol garis bisa digambarkan dalam berbagai macam bentuk dan ukuran ketebalan. Yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah-kaidah dari perpetaan. Kalian bisa perhatikan contohnya itu, sungai. Ya, kemudian jalan raya. Kalian bisa lihat lagi selanjutnya mengenai jalan lain desa, kemudian batas negara. Kemudian yang ketiga itu adalah simbol warna. Kalian ingat, tidak semua warna bisa dipakai untuk objek-objek tertentu karena ada aturan dalam perpetaan. Kita ambil contoh, misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut. Itu menggunakan simbol biru. Sedangkan untuk jalan menggunakan simbol merah. Ya, kalian bisa melihat simbol, kemudian kenampakan, simbol dan kenampakan bisa merupakan yang menunjukkan ketinggian daratan. Nah ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang keempat adalah simbol area. Objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya area persawahan, kalian bisa bandingkan, itu berbeda. Kalau di dalam peta antara danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur semua ada simbol tersendiri yang disebut dengan simbol area. Yang berikutnya garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berupa koordinat pada peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Sekarang apa manfaat dari garis koordinat tersebut?
Manfaat garis koordinat dapat menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Bisa dipahami? Nah, di dalam peta juga terdapat insert. Apa itu insert? Insert adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta. Jadi di dalam peta itu ada suatu peta lagi tapi namanya insert. Dan dalam tersebut menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang terakhir adalah legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca dapat lebih memahami mengenai objek yang ada pada suatu wilayah yang dipetakan. Kemudian yang terakhir lagi itu sumber peta. Maksud dari sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta. Sehingga apa? Sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Jadi anak-anak, kalian sudah mempelajari beberapa komponen dari peta. Ya. Yang pertama, kalian ingat yang pada pertemuan Ibu yang minggu kemarin. Ada judul peta, ada skala peta, ada simbol peta, ada orientasi utara, ada insert, ada legenda, dan ada sumber peta. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Kalian perhatikan. Untuk memahami agar kalian lebih paham materi yang Ibu berikan. Ini soal kalian kerjakan. Yang nomor 1 adalah apa yang kalian ketahui tentang simbol peta. 2. Gambarkan bentuk-bentuk simbol peta yang terdiri dari simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Kemudian yang ketiga, apakah yang kalian ketahui tentang garis koordinat. Kemudian yang keempat, apakah fungsi dari legenda. Kemudian yang kelima, apakah yang kalian ketahui tentang sumber peta. Udah ya, Ibu akhiri untuk hari ini. Semoga pelajaran kali ini dapat memberikan manfaat pada kalian dan kalian selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.